Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita sama-sama di sini, tentunya di Hati-Hati bersama Mama Deden. Ini bapak bengong aja, yang lain semangat. Alhamdulillah bapak bengong aja. Kenapa sih Pak? Itu lagi inget masa lalu aja. Widih. Emang inget siapa masa lalu? Inget apaan? Ingat mantan pacar. Wih. Udah punya istri sekarang? Udah, Bukan sama pacarnya kan? bukan. Indah masa lalunya. Indah. Masa lalunya indah, tapi mukanya masa gitu. Iya, tapi gak boleh diinget-inget. Sekarang kita harus menyongsong masa depan, Pak. Ya, Iya. ntar ketahuan disuruh tidur di luar sama bininya. Iya. Ya pemirsa, di pagi hari ini kita akan sama-sama membahas tentang masa lalu. Apakah masa lalu itu indah ataupun buruk, itu memang sudah lewat, jadi nggak mungkin terulang lagi. Kita akan segera mendengarkan Mama memberikan tausiahnya bagaimana kita menyikapi masa lalu supaya masa lalu bisa menjadi pelajaran buat kita menyongsong masa depan. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabarnya saiki? Saiki sugeng. Sugeng Mama ya. Udah nggak dedeh lagi, sugeng sekarang ya. Saiki Ya, Ma. sugeng. Masa lalu adalah sesuatu yang semua orang punya. Nah, gimana caranya dalam Islam diatur masa lalu supaya bisa jadikan pelajaran buat masa depan yang lebih baik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu menghapus kenangan masa lalu. Kenangan. Kenangan itu yaitu sesuatu yang membekas dan tersimpan di benak kita masing-masing. Itu yang namanya kenangan. Yang namanya kenangan ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang indah, ada yang nyusahin. Kenangan-kenangan yang baik kadang-kadang kalau kita renungkan tersenyum sendiri kayak bapak tadi. Itu namanya siapa dia, teman kamu dia? Irwan. Pak bukan Irwan. Senyum. Lu nebak-nebak orang aja lu. Nyender aja dia kayak di Dia tiang lagi listrik. mengenang masa lalu. Iya. Senyum sendiri, hampir-hampir kayak orang gokil ya dia. Iya. Kalau orang mengenang masa lalu yang indah, hehehe. Nggak ada orang padahal mah. Orang apa kalau senyum sendiri nggak ada orang? Stres. Tapi begitu mengenang masa lalu yang buruk, yang menyedihkan, kadang-kadang sedih, nangis, ngembeng air mata. Normal nggak? Normal. Saya ambil contoh. Misalnya seorang anak yang ketika dia anak-anak, bapaknya galak, emaknya galak, disiksa. Itu membekaskan kenangan yang sangat pahit. Banyak akibat yang bisa timbul dengan anak tadi. Bisa jadi temperamental, emosional, galak, gampang tersinggung, atau dia membalasnya dengan orang lain atau dengan turunan dia nanti jadi galak. Karena dia pun disiksa oleh orang tuanya. Atau barangkali seorang istri yang mendapatkan KDRT dari suaminya. Suka dipukul, ditendang, ditonjok, dimaki, dicaci, disumpahin, diumpat. Perempuan tadi akibatnya bisa dua macam. Yang pertama akibatnya perempuan tadi jadi pemurung, penyedih, depresi, stres, sakitan. Atau kalau memang ada pemberontakan dan dia ada keberanian jadi ngelawan, jadi galak, judes sama orang. Atau misalnya seorang perempuan yang suaminya berselingkuh, tidak dengan tangan tapi dengan batin. Tukang main cewek, di depan dia SMS-an dengan cewek lain, dengan yang sayang. Masya Allah, sakit hatinya dia. Terluka ini perempuan. Semuanya kenangan masa lalu, ada yang baik, ada yang buruk. Kenangan yang menyusahkan, yang memberatkan, ini kesusahan. Jangan lupa, tidak ada satupun manusia di alam dunia yang hidupnya senang terus. Kata Allah dalam surat Al-Balad ayat 4, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam keadaan bersusah payah. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, pernahkah Anda dalam hidup mengalami kesusahan? Normal. Kalau Anda bilang saya mah nggak pernah susah, artinya Anda abnormal.
Kata Allah manusia normal dalam hidup ada susahnya. Tapi bagaimana caranya kita meredam masa lalu, mengurangi masa lalu yang menyakitkan? Dengan cara tanda-tanda orang yang beriman dalam diri kita ada dengan iman. Anda lihat surat Ali Imran 191. Walladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Ali Imran 191. Orang yang beriman yaitu orang yang zikir kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, sambil membayangkan maha agungnya Allah dengan pergantian malam dan siang. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, semua yang kau ciptakan adalah sia-sia. Maha suci Allah, jauhkanlah kami dari azab api neraka. Masya Allah. Ini orang yang beriman. Jadi imannya kepada Allah sambil diri, sambil duduk, sambil berbaring. Saya hidup di alam dunia diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Pasti ada senang, ada susah. Makanya Allah menawarkan kepada kita, maukah Anda memiliki hati yang tenang? Walaupun rupanya masa lalu yang suram, masa lalu yang menyakitkan, yang menyedihkan, masa lalu yang menyusahkan, mau nggak kata Allah? Bagaimana solusi yang Allah berikan kepada kita? Silahkan Anda lihat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman, orang yang tenang dan tentram hatinya dengan ingat kepada Allah. Ketahuilah oleh kalian semua, dengan zikir kepada Allah, hatimu akan tenang dan tentram. Artinya dari sekian banyak ayat yang saya sampaikan jelas, Allah menyampaikan kepada kita bahwa kalau seandainya kita ini mau jadi orang yang tenang dan tentram, apapun masa lalu kita, banyak zikir kepada Allah. Karena dengan berzikir kepada Allah, dijanjikan oleh Allah, hatimu tenang dan tentram. Zikir di hati, zikir di mulut, zikir dengan amal perbuatan. Anda lihat Al-Ahzab 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak dari waktu pagi sampai petang. Artinya jangan putus. Iya. Baik Pak Pemirsa, itu dia tausiah Mama mengenai tema kita di pagi hari ini, yaitu menghapus kenangan masa lalu. Ibu-ibu, bapak-bapak dipersiapkan pertanyaannya. Nanti saya akan berikan kesempatan kepada yang hadir di sini untuk bertanya. Kita break dulu sebentar dan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, saya akan absen Majelis Taklim yang pagi hari ini hadir di studio. Yang pertama adalah Majelis Taklim Dharma Wanita Kerangkeng. Waalaikumsalam. Di Kerangkengnya di mana, Bu? Alhamdulillah, walaupun di Kerangkeng dikasih izin ya sama yang jaga Kerangkeng untuk hadir di sini ya. Nanti pulangnya di Kerangkeng lagi. Ada berapa orang nih, Keng? Berapa? 35 dari Indramayu. Bawa mangga? Oh, enggak, saya juga maklum gak bawa apa-apa, di Kerangkeng mana ada apa-apaan sih ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Al-Hidayah Cengkareng. Waalaikumsalam. Ini Cengkareng mah dekat ya Bu ya. Ada berapa orang ini Bu? 30 orang. Berangkat dari jam berapa Bu? Oh udah mandi tapi? Oh ada yang belum, ada yang udah ya. Ketahuan dari bulu matanya Bu ya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Al-Irsyad. Waalaikumsalam. Ini bapak-bapak daerah mana Pak? Hah? Depoknya mana? Beji, ada berapa beji ini orang? Berapa beji? Ada berapa orang? 18. Iya, terima kasih sudah hadir di sini. Ya, kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Tema kita di pagi hari ini adalah menghapus kenangan masa lalu. Langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir di sini, bapak-bapak juga boleh. Yang ingin bertanya boleh angkat tangannya. Mana? Iya, silakan Bu. Silakan boleh berdiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Iis Setiawati dari Ya. Boleh mic-nya didekatin Bu Iis. Dari Dharma Wanita Kerangkeng Indramayu. Iya, Kerangkeng. Pertanyaannya, Iya.
waktu yang lalu adik saya pernah mengantar tetangga saya melahirkan. Akibatnya adik saya itu takut untuk hamil lagi. Iya. Tetapi suaminya menghendaki untuk punya momongan kembali. Iya. Bagaimana ya Mah Iya. sikapnya? Terima Iya. kasih. Suaminya wajib bawa istrinya ke psikiater, ke psikolog. Barangkali karena melihat tetangganya waktu melahirkan begitu sulit, dia merasa nanti saya melahirkan seperti dia. Bawalah ke psikiater, bawa ke psikolog, bawa ke pengajian. Bahwa tiap orang tidak sama cara melahirkannya. Hari gini jangan repot-repot, Cek. Gampang. Iya, begitu. Ya, Mas. Ya, terima kasih. Nah, tapi istri nggak boleh menolak mah kalau cuman alasannya takut melahirkan, terus nggak Tidak mau boleh. punya anak. Makanya jadi suami harus bijaksana. Sebagai kepala rumah tangga, kenapa istri jadi begini? Cari sebabnya. Iya. Maka dibawa. Mana pengobatan yang terbaik? Begitu. Ini ada juga orang justru yang suaminya mah yang kasihan melihat istrinya melahirkan. Boleh jadi suaminya yang trauma. Iya. ada Mungkin juga. lihat siapa yang pernah dia antar. Atau kan sekarang suka aja yang direkam pakai handycam. Betul. Dia pernah menonton bagaimana kesakitannya perempuan. Itu banyak akibatnya. Makanya caranya dengan bawa psikolog, psikiater, diajak ngomong dengan orang yang ngerti. Itu minimal akan berkurang traumatiknya. Iya, begitu Keng. Iya. Terima kasih ibu-ibu kerangkeng. Iya. Lepas kendali sepertinya. Ya, baik. Tapi di kerangkeng gendut-gendut. Iya, makanya. Biasanya kerangkeng kurus ya dia. Iya. Mungkin Rupanya rangsumnya banyak. Iya. Mungkin di dalam kerangkengnya juga ada tukang Segede-gede dagang mungkin gitu, ya. Masya Allah. Oke, baik Pak Pemirsa, sebelum ibu-ibu yang lain bertanya, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bisri. Mas, saya mau bertanya. Mah, istri saya pernah tertangkap selingkuh dan dia meminta maaf. Setelah kejadian saya menjadi tidak percaya sama istri saya apabila dia sedang dengan teman-teman prianya. Itu membuat saya tidak nyaman dan menjadi pertengkaran di rumah. Bagaimana ya Mah mengontrol perasaan seperti itu? Sekian, terima kasih Mah. Iya. Pak Musli. Iya. Yang namanya manusia pernah salah wajar. Al-insan malu khata wa nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Tapi jangan salah yang disengaja, lupa yang disengaja. Udah ketahuan ini salah dia selingkuh. Ntar sengaja lagi. Nah itu yang salah. Kalau bilang saya mah lagi hilap sekali. Kalau bolak-balik mau hilap itu mah doyan. Jadi Pak Muslih bilang saya mah trauma. Kalau istri saya keluar, saya rasa wajar siapapun. Kalau suaminya pernah selingkuh juga pasti begitu. Cuman kalau dia minta maaf, berikan kepercayaan, yakinkan oleh Anda bahwa saya suami yang terbaik. Istrinya tidak wajib harus selingkuh dengan orang lain. Saya ada laki-laki setia, sayang sama istri. Saya adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Saya yakin insya Allah mudah-mudahan kalau Anda berikan kepercayaan, istri Anda akan kembali normal. Apalagi kalau Anda curiga mulu, disengajain. Gua mah udah berbuat baik juga, dicurigain, biarin aja dah, sengajain, itu yang salah. Jadi jangan terus-terusan curiga. Sekali-kali boleh, tapi kalau terus-terusan itu sangat menyebalkan. Iya, begitu ya. Kita memaafkan mungkin bisa mah, tapi melupakan kesalahan orang lain itu susah. Jadi terngiang-ngiang. Sekarang terus. begini Del, Ya. yang namanya melupakan kesalahan orang lain, jangankan melupakan kesalahan orang lain, melupakan kenangan dalam diri kita juga tidak akan bisa, kecuali kalau amnesia. Semua yang pernah kita alami oleh Allah disimpan di sini, yang disebut dengan memori, kenangan, semua terekam di sini. Itu suatu saat akan muncul, tapi frekuensi munculnya ini akan berkurang dengan berjalannya waktu. Jadi ada proses. Makanya kalau kenangan yang lalu itu buruk, jangan dikenang terus. Isi waktu dekat kita dengan yang positif-positif saja. Iya, oke, baik. Sekarang saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang hadir di sini. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Suyatmi dari Majelis Taklim Al-Hidayah Cengkareng. Oke, Saya Bu ingin Suyatmi. bertanya, Mangga. apa yang harus kita lakukan bila kita ingin ingat kenangan masa lalu, akan kita lupakan tetapi tak kunjung hilang, Ma? Tak Bagaimana kunjung solusinya? hilang, tak kunjung padam. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. saya barusan bilang, Mbak, kalau tidak kunjung hilang, emang nggak bakal hilang kecuali amnesia.
Tahu amnesia? Iya, lupa ingatan. Lupa ingatan itu akan ada, tapi dengan proses berjalannya waktu, mensyukuri nikmat yang ada, song-song masa depan, mata kita di depan, itu akan berkurang, tidak akan hilang. Karena kita tidak amnesia, atau Anda pengen jadi orang yang amnesia. Makanya nggak akan hilang, tapi frekuensinya akan berkurang. Dengan berjalannya waktu, makanya manfaatkan masa yang akan datang lebih baik daripada kemarin. Itu caranya. Iya, begitu Ibu Suyatmi. Iya, jadi kalau misalnya ada kenangan-kenangan masa lalu yang masih teringat, itu wajar ya, Ma? Wajar, normal. Normal itu, Ma, ya? Asal jangan ingat, dikenang akan sakit hati kita. Iya. Itu mah ujian dari Allah. Alhamdulillah ujian lulus jadi naik. Begitu pikirnya, positif aja. Oke, baik. Kita akan break dulu sebentar, nanti kembali lagi di sini tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Sekarang saya akan absen lagi majelis talim yang hadir di sini. Majelis talim Darul Muttaqin. Waalaikumsalam. Kalau ini dari daerah mana, Bu? Tangerang. Tangerang. Iya, ada berapa orang, Bu? 30, terima kasih. Udah makan? Alhamdulillah. Udah bayar? Belum, ya. Kebiasaan. Yang berikutnya adalah Majelis Talim Raudatun Nisa. Waalaikumsalam. Kalau ini daerah mana, Bu? Depok. Ya, Depoknya ada mana, Bu? Tapos. Kapitan. Oh, gas. Gas alam. Pantesan dari tadi bau apa? Ibu bau gas. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi. Kita masih membahas tema tentang bagaimana melupakan kenangan masa lalu. Langsung saya berikan kesempatan sekarang kepada bapak-bapak. Ada yang ingin bertanya, Pak? Silakan, Pak. Iya, yang gagah. Silakan gagah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatang dari Majelis Taklim Al Irsyad Beji Depok. Mana Kang Tatang? Kang Tatang. Panggayana. Nah, begini Mama, Iya. biasanya seorang istri jika kehilangan sesuatu atau benda gitu, suka sedih berlarut-larut. Iya. Sebagai seorang suami, apa yang mesti saya lakukan? Beliin lagi. Iya, benar. Susah-susah amat baru begitu. Hilang gelangnya. Aduh istriku, kenapa engkau merana? Aduh Akang Tatang gelang hilang. Hayu ke pasar gitu. Hese-hese teuing lah. Iya. Ya. Gitu. Ah, Pak Tatang, emang apaan yang hilang? ya biasanya ada aja yang hilang. Iya makanya beliin lagi. Susah amat. Iya. Yang berikutnya ada lagi, Bu, yang ingin bertanya, silakan. Dari Majelis Talim yang belum, ya silakan ini, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wati dari Kapitan 3 Sukatani Depok. Saya mau tanya tentang masa lalu juga. Ada seorang yang beragama, tapi dia selalu menyakiti hati orang. Iya. Sedangkan dia di Majelis Taklim berkecimpung. Bagaimana cara merubah akhlak seseorang itu, Iya. Tolong penjelasannya. Tolong, Terima Ma. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Artinya di Majelis Talimnya dia tidak berguna. Dia ini munafik. Ngerjain kerjaan yang diperintahkan oleh Allah tapi nggak dipraktekkan. Contoh, ketika Rasulullah SAW beliau Isra Mi'raj, beliau diajak mampir oleh Jibril ke surga dan nerakanya Allah. Di nerakanya Allah Nabi melihat ada orang yang lidahnya panjang. Digunting kesakitan lidahnya. Tapi panjang lagi, tapi digunting lagi, teriak-teriak, tapi digunting lagi. Rasul nanya, "Hei Jibril, kenapa itu orang lidahnya panjang digunting, kesakitan digunting panjang lagi?" Kata Jibril, orang yang tukang nasihatin orang, tapi tidak melaksanakan dengan apa yang dia ngomong. Dan juga orang yang suka ngerumpi, orang yang suka ngomongin orang, yang suka membuka aib orang. Kadang-kadang di Majelis Taklim aja banyak yang ngomongin orang mulu, aneh. Teman ngaji dia ngomongin, itu lakinya. Tabok orang begitu mah. Ngaji sih ngaji, ngarumpi kapan benernya? Mikirnya pada nyengir loh. Tapi biasanya yang gitu, Pak, dia lebih tua, terpandang. Jadi kalau nggak diladenin takut tersinggung. Alamu tua, terpandang kata siapa? Kata agama semua orang sama kecuali orang takwa. Terpandang semua juga terpandang. No.
Nah, apa yang harus dilakukan kalau ada ibu-ibu yang seperti itu? Yang seperti bagaimana? Yang begitu tuh, yang suka ngomongin orang, gimana? Begini, dosa Bu, ibu juga manusia biasa. Belum tentu dia dapat Allah lebih baik. Kalau saya ngomong begitu, jangan takut selama kita benar kata Allah. Iya, begitu ya Bu ya. Oke, baik. Sekarang saya akan bacakan pertanyaan yang masuk melalui email dari Tamara Anjani di Pekanbaru. Assalamualaikum Tamara. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya sudah 5 tahun ditinggal suami meninggal. Sampai sekarang semua kenangan baik barang ataupun tempat-tempat yang biasa kita kunjungi masih saya simpan dan seringkali saya merasa bahwa suami saya masih ada. Orang-orang nganggap saya gila dan keluarga saya maksa saya untuk nikah lagi dan melupakan suami. Tapi saya belum bisa, Mah. Apa yang harus saya lakukan? 5 tahun nih, Mah. Biasanya begitu Del. Kalau suaminya meninggal dunia walaupun pernah nyebelin, yang kebayang sama kita manisnya doang. Berbeda kalau suami kita kawin lagi, yang kebayang jeleknya doang. Hati-hati Anda. Iya. Jadi dia mengenang suaminya yang baik-baik itu boleh, tapi jangan membuat dia merana, membuat dia jadi terpuruk. Saya rasa kalau terlalu semuanya kenangan disimpan, itu akan merusak pola berpikir kita. Saran saya justru lebih baik, gorden ganti, tempat tidur ganti, spray semua kasih sama orang, lemari ganti, maka kenangan dengan suami akan berkurang. Bukannya kita menghilangkan kenangan manis, bukan. Maksudnya biar kita berpikir realistis. Sekarang saya sudah tidak ada suami, harus lebih kuat karena saya harus ngurusin anak-anak. Itu lebih baik saran saya. Iya, begitu ya, Tamara. Ya, Ibu ada lagi apa mau bertanya Bu? Ya, sebelah sini silakan. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Ibu. Saya Ita Hidayati Adli dari Tangerang, Banten. Mangga Ya. Ita. Saya mau bertanya Mah, saya pernah mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan terhadap seseorang, tetapi saya berusaha memaafkan orang tersebut. Ketika saya minta kepada Allah agar orang tersebut dimaafkan, hati saya tenang. Tetapi ketika saya melihat langsung orang tersebut, kembali lagi hati saya kadang-kadang. Artinya Anda munafik. Ya. Allah berfirman, Pakpu waspahu, maafkan kesalahan orang, lapangkan dada kamu. Artinya Anda baru sampai Pakpu, belum waspahu. Sudah maafin tapi belum lapang. Udah gue maafin, pulang dari Bandung, teman-teman dibagi tape, bagi goreng tempe. Kata pembantu Cita, Bu, yang ini kasih nggak? Ah usah, gue sebel sama dia. Artinya Anda belum bersih. Itu munah Anda. Harusnya kita nggak Harusnya usah. kita menyadari saya manusia, dia manusia. Sekarang tersinggung oleh orang lain, tidak mustahil orang lain suatu saat tersinggung oleh saya. Maafkan dia karena saya akan mati, nggak dibawa apa-apa kecuali hati yang bersih. Iya. Makasih banyak Mas. Iya. Kembali cerita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pikir mau berdiri mau kemana Ibu ya? Cuma Mau pamitan. Makasih doang ya. Si Abel. Oke, baik pemirsa, saya informasikan bahwa Anda yang ingin majelis taklimnya hadir langsung menyaksikan acara ini, silakan Anda kirim nama majelis taklim Anda melalui SMS ke 0812 192 33102. 0812 192 33102. Pendaftaran gratis, tidak dipungut biaya dan tidak ada kerjasama dengan pihak manapun untuk mendatangkan majelis taklim ke acara ini. Kita break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Deden. Kita masih membahas tema menghapus kenangan masa lalu. Sekarang saya langsung berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau bertanya. Boleh sebelah sana dulu, silakan. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Bu. Saya Eti dari Dharma Wanita Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Mana Bandung. Karangkeng? Oke, kerangkeng. Kerangkeng tapi bebas. Begini Ma, ya. bagaimana caranya seorang orang tua kalau punya anak padahal itu keluar dari pesantren, ingin anak saya itu kalau sholat malam mengerjakan sesuatu perintah Allah cepat-cepat, tapi kelihatannya agak malas. Bagaimana solusinya atau apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua? Terima Tetap kita wajib ngajak anak-anak kita sholat. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bisolati wastobir alaiha. Perintahkanlah semua keluargamu untuk sholat, tapi sabar. Allah tahu ngajak ke mall gampang apa susah. Gampang. Ngajak jalan-jalan, Gampang. ngajak makan-makan, ngajak sholat, hararese. Ada penawaran, makanya Allah menyatakan wastobir alaiha, bersabar dalam mengajak sholat. Jadi terus kita ajak.
Alhamdulillah udah masuk pesantren, di sekolah sudah dididik di pesantren. Jadi kita tinggal melanjutkan kebiasaan di pesantren. Terus aja. Kasih contoh, ajakin, doakan. Jangan dur maghrib menyeteriak, anak-anak sholat, ngejegrek depan TV. Sholat nggak anaknya? Bakalan. Contohin dulu sama kita, ibda binapsik, begitu. Dimulai dengan diri kita. Iya begitu Bu. Ya, baik ini saya akan bacakan lagi pertanyaan yang masuk melalui email dari Sri Haryani di Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya baru aja menikah tapi nggak bisa ngelupain mantan pacar saya. Dan kami masih sering berkomunikasi. Kadangkala kami masih bertemu. Tapi saya minta izin mah ke suami kalau mau bertemu bareng teman-teman. Gimana Mas? Saya yakin sebentar lagi Anda diceraiin sama suami Anda. Laki mana yang mau bininya warawiri ketemu mantan doi? Nunggu saatnya. Kan nggak berdua mah. Bukan soal nggak berdua. Ketemu dia kadang nggak lama akan timbul kembali. Cinta kepada suami kurang. Anda pola berpikirnya salah. Langkah Anda salah. Saran saya hentikan ketemu teman-teman. Hentikan komunikasi dengan mereka. Fokus saya udah nikah. Bersyukur ini suami saya yang terbaik dari Allah buat saya. Begitu berpikir mah. Yang positif-positif aja. Iya. Maka masa lalu mulu. Ditabok sama laki lu. Iya oke. Ada lagi. Ibu silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Mama, nama saya Muti Herawati dari Rodotunisa. Iya. Masa lalu saya waktu baru nikah 3 bulan suami saya meninggal. Yang pertama, pas gitu kita doain sampai belasan tahun. Terus kita kan udah punya suami. Pas gitu kita udah enggak didoain lagi, kata DPR jangan doain yang almarhum aja, ini suami yang ada aja sekarang. Kan gitu. Sekarang jadi lupa. Lupa lagi, udah lupa sama dia. Berarti gitu. Bu Muti sombong. Sombong. Anda memulai rasa senang dengan suami yang pertama walaupun 3 bulan. Itu lagi bermadu-madu dengan suami yang pertama. Walaupun sudah menikah dengan sekarang, suami yang lama tetap doakan. Tapi masih inget Mama, maksudnya mau nanya gini, nanti kita di surga kan udah punya suami 2 kali, yang pertama ketemu nggak sama kita? Emang Bu? Oke. Mana yang terbaik itu yang ketemu. Kalau Anda tidak percaya silakan survei duluan. Iya. Ibu, gitu. Jadi nggak penasaran Mama, kita mau doain juga gitu. Iya. Lu penasaran amat, lu ngedoain berhitung. Iya. Soal ketemu enggak itu urusan Allah Bu Muti. Yang penting kewajiban kita mendoakan yang meninggal. Walaupun mantan suami Anda berbahagia dengan dia, menikmati kehidupan dengan dia, begitu. Yang berhitungan lo doain. Jadi kita semangat Mama doainnya. Ibu Muti, emang Ibu Muti pasti masuk surga? Ya kan kita mah harapan kan percaya yakin sama Allah. Oh kan iya. begitu, Mau masuk surga Bu Muti? Lah mau banget. Ya mati dulu ya. Sekarang mah nggak bisa, nanti mati dulu ya Ibu Muti. Silakan duduk dulu. Iya, makasih Mama. Jangan dipikirin dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kepalanya kayak gordeng. Iya. Oke baik, sekarang waktu kita mendengarkan Mama memberikan kesimpulan, silakan Ma. Untuk tema kita menghapus kenangan masa lalu. Ibu Muti gordeng ya. Pemirsa, pemirsa, kita semua sebagai manusia hidup pasti punya kenangan. Yang namanya kenangan selalu tersimpan di benak kita manusia. Ada kenangan yang baik, ada kenangan yang buruk, ada kenangan yang biasa. Kenangan yang baik banyak mengakibatkan orang trauma. Sehingga dia tidak mau menyongsong masa yang akan datang. Seolah-olah kehidupannya sudah habis, terhapus. Emang begitu anak saya rada-rada Bu. Kalau saya yang batuk, yang minum dia. Memang dari kecil salah didik saya. Saking sayangnya sama anak, jadi emaknya yang batuk, anaknya yang minum. Kalau kurang ya saya diambil dia Bu. Jadi seperti itu. Kita ini harus berusaha. Jangan bukan melupakan masa lalu, mengurangi masa lalu yang menyakitkan agar kita bisa menyongsong masa yang akan datang. Karena masa lalu yang buruk itu kesusahan. Hak manusia hidup. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Al-Balad ayat 4. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam keadaan bersusah payah. Nggak senang terus, ada susah, ada payahnya. Tapi kita oleh Allah diperintahkan jadi orang yang beriman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub.
Orang yang beriman, orang yang tenang, tentram hatinya dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah oleh kalian semua, dengan zikir kepada Allah, hatimu pasti tenang dan tentram. Yuk, beriman kepada Allah, banyak zikir kepada Allah. Insya Allah bagaimanapun masa lalu kita songsong di masa yang akan datang dengan hati yang tenang karena kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Pemirsa, sekali lagi saya ingatkan bahwa Anda yang ingin majelis talimnya hadir di sini, silakan Anda daftarkan majelis talim Anda melalui SMS ke 0812 192 33102. Gratis, tidak ada biaya untuk mendaftar dan juga tidak ada kerjasama dengan pihak lain untuk mendatangkan majelis talim. Boleh ibu-ibu majelis talimnya, boleh juga bapak-bapak. Ya, terima kasih ibu, bapak yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan. Nanti ibu pulang semua, bapak pulang ke rumah tidak kurang suatu apapun. Selamat. Amin. Pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu di sini. Tentunya tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.